Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya update mengenai perkembangan terbaru. PSSI kemarin sore menerima salinan tentang kerusuhan supporter ya yang terjadi kemarin-kemarin, termasuk antara partai Persib melawan Persis Solo kemarin. Jadi supporter kedua tim ini sudah dilaporkan ke PSSI. Nah, hasilnya menurut Wakil Ketua Umum PSSI, yang mana bulan Mei bulan depan akan dimulai untuk pengenalan undang-undang supporter, yang intinya nanti supporter akan dibina dan akan disatu wadahkan. Nah, selengkapnya gimana nanti kita bahas di video hari ini. Dan saya juga punya kabar mengenai akhirnya Luis Milla kayaknya tidak akan membeli pemain yang mahal-mahal banget karena ada aturan dari PSSI yang melarang itu. So, langsung aja kita bahas di video kali ini. Baik Boboto, saya mulai kabar hari ini mengenai update daripada perkembangan tentang kerusuhan kemarin yang terjadi atau yang menimpa beberapa klub supporter di Liga 1 Indonesia, termasuk klub atau supporter Persib Bandung kemarin ya. Nah, di sini dari PT LIB sudah merespon tentang klub mana saja, dan catatan dari Match Komisioner juga sudah diterima dan diserahkan ke Komisi Disiplin PSSI, yang mana kemarin PSSI juga sudah menerima salinan yang kejadian antar bentrok supporter. Nah, ini juga akan secepatnya dan dilakukan pembenahan untuk supporter Indonesia menurut PSSI begitu. Jadi secara singkatnya begini, saya coba sederhanakan saja. Nantinya PSSI akan membuat satu undang-undang yang mengatur tentang supporter sepak bola di satu klub di Indonesia gitu ya. Jadi nantinya itu akan disosialisasikan mulai bulan Mei bulan depan. Jadi di tahun ini bulan Mei itu akan dibikin undang-undangnya mengenai aturan supporter. Sebetulnya ini juga pernah saya bahas di awal bulan Januari kalau nggak salah, di awal tahun, mengenai untuk apa ya, PSSI kedepannya akan bagaimana, tapi ini lebih jelasnya akan saya coba rincikan kembali. Jadi nantinya PSSI hanya akan mengakui satu organisasi supporter di setiap satu klub sepak bola, intinya begitu, sehingga supporter bisa lebih terorganisir lagi. Jadi nantinya supporter bola di Indonesia akan hanya punya satu aliansi pendukung atau hanya ada satu nama. Jadi kan kalau sekarang masih banyak namanya, apalagi di Persib Bandung kan supporternya banyak nih, ada dari A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, nanti hanya satu nama saja yang terdaftar resmi di PSSI. Jadi tidak akan ada banyak aliansi supporter lagi atau komunitas supporter lagi. Nantinya akan dibuatkan undang-undangnya. Nah, nanti yang tidak terdaftar di PSSI dan itu akan dinyatakan ilegal dan bisa hukumannya belum dijelasin, tapi katanya bisa dapat sanksi yang belum dijelaskan lah nantinya. Intinya bisa dapat sanksi. Nah, ini juga nanti PSSI mendatang tentu akan terjadi pro kontra masalah undang-undang supporter ini, makanya akan dijelaskan pada bulan Mei bulan depan. Jadi untuk sosialisasinya bagaimana, cara pengaturannya bagaimana, karena setiap klub bola sekarang kan untuk setiap terjadi kerusuhan tidak ada yang bertanggung jawab, intinya begitu. Nah, nanti ketika dibikin undang-undangnya, jadi satu klub sepak bola memiliki satu aliansi supporter. Nah, nanti akan dibentuk dari mulai struktur organisasinya, dari ketua umum, wakil ketua, sampai posisi atau ya anggota yang lainnya lah gitu, sampai dengan nantinya supporter yang terdaftar pun harus jelas gitu, dari mulai data diri dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika misalkan, ini kita tidak mengharapkan ya, misalkan ada kerusuhan lagi, nah nanti sudah ada yang bertanggung jawab menurut PSSI gitu. Misalkan
ya si A yang melakukan apa ya, kerusuhannya dicoret, tidak boleh misalkan sanksinya menyaksikan lagi seumur hidup misalkan. Nah, nanti yang bertanggung jawab pun ya ketua dari supporter itu atau dari aliansi itu. Nah, nanti akan dibentuk kayak gitu, formatnya nanti akan disosialisasikan mendatang di bulan Mei. Nah, itu mungkin sedikit info mengenai undang-undang supporter yang akan segera dibuat oleh PSSI. Jadi siap-siap aja nanti buat teman-teman komunitas di supporter di Persib Bandung juga nantinya harus mulai menyatu dengan komunitas yang lain, karena mau nggak mau nanti harus disatukan semua supporternya gitu ya. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya, masih mengenai PSSI dulu, karena ini menurut saya penting diketahui oleh teman-teman semua, terutama ada yang menyangkut mengenai Persib Bandungnya gitu ya. Jadi nanti Wakil Ketua PSSI mengatakan bahwa format Liga 1 ke depan atau musim depan itu agak sedikit berbeda dengan format saat ini. Namun itu masih harus dibicarakan dengan klub-klub Liga 1 dan beberapa elemen lainnya, tapi diantaranya salah satunya yang akan menyesuaikan mengenai aturan pemain naturalisasi. Nah, kalau kemarin kan maksimal katanya 1 pemain naturalisasi, tapi ternyata ini belum fix dan belum final. Nanti akan dibicarakan lagi sehingga tidak ada apa ya, kalau kemarin kan udah banyak pemain naturalisasi yang apa mengatakan tidak senang gitu ya, jangan dipilih-pilih, jangan dibeda-bedakan. Nah, ini juga nanti akan dibahas lagi oleh pemilik klub dan elemen lainnya menurut PSSI. Jadi belum fix 1, ya bisa maksimal setiap klub 2 atau bagaimana. Yang jelas kalau saat ini kan tidak dibatasi, nanti akan dibatasi ke depannya. Nah, untuk kuota juga ini format pemain asing itu akan tetap sama, 5+1, jadi 5 bebas dan 1 Asia. Nah, ini juga banyak teman-teman yang mungkin masih bingung, 1 itu Asia atau ASEAN. Nah, ini 5+1 itu 5 bebas asingnya, 1 dari Asia, dan Asia itu benua ya, benua Asia, bisa dari ASEAN, ASEAN juga kan termasuk benua Asia. Nah, bisa dari Asia Timur misalkan. Jadi yang penting dari benua Asia lah gitu ya. Tidak hanya ASEAN, ya ASEAN bisa termasuk memang Asia. Jadi memang boleh juga. Jadi tidak bingung lagi lah Asia atau ASEAN itu sama saja. Yang penting dari benua Asia. Nah, kalau untuk musim depan kan kalau pemain asing dari Asia atau ASEAN, kuota 1 itu sudah terisi oleh Daisuke Sato, dan kemungkinan ya kalaupun bisa ditambah bisa menggunakan kuota pemain asing yang lain, tapi kayaknya kalau untuk Asia hanya 1 saja, tapi nggak tahu ya, tergantung Luis Milla musim depan. Nah, ini juga ada yang menarik mengenai transfer pemain musim depan. Kayaknya sih kemarin Luis Milla juga ketika ditanya bagaimana potensi pemain yang akan dipertahankan maupun yang akan dilepas, ya Luis Milla hanya mengatakan akan fokus dulu di 2 sisa laga terakhir musim ini. Baru setelah itu kita bahas musim depan. Tapi ya seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, di sini kita nggak pelatih, manajemen baik saya pun tetap untuk menjaga kode-kode etik itu, jadi tidak terlalu vulgar mengatakan siapa pemain yang akan hengkang atau diisukan hengkang dan lain sebagainya, karena ini ya musim ini belum selesai. Namun untuk pernyataan Luis Milla kemarin itu sedikit isyarat tentunya, yang mana musim depan kayaknya kalaupun beli pemain ya yang nggak mahal-mahal banget, karena ada aturan PSSI ternyata kemarin. Ya, walaupun ini baru dikatakan ke pemilik klub ya. Jadi setiap klub itu maksimal hanya 50 M per tim gitu ya. 50 miliar per tim udah termasuk biaya rekrut pelatih, asisten pelatih, dan staf pelatih misalkan mau berapapun. Dan pemain itu kontraknya tidak boleh lebih dari 50 M setiap 1 tim. Kalau lebih dari 1 M itu akan dikenakan denda kalau nggak salah 250 juta lebihnya per 1 M gitu. Kalau misalkan lebih 51 M, nah satu kan lebihnya 1 M nih, nanti didendanya 250 juta. Misalkan lebihnya 52 M,
ya didendanya 500 juta. Jadi kelipatan 1 M itu kelipatannya 250 juta dendanya yang harus dibayarkan ke PSSI. Jadi musim depan PSSI menerapkan untuk salary cap istilahnya, atau pembatasan gaji pemain atau nilai transfer lah ya. Jadi tidak boleh lebih dari 50 miliar. Sudah termasuk pelatih, asisten pelatih, dan pemain tidak boleh lebih dari 50 miliar. Jadi ya kayaknya kalau pemain-pemain yang mahal kayak kemarin diisukan yang dari apa tuh mantan Napoli atau segala macam, itu kayaknya ya satu pemain aja udah kemahalan. Nah ini juga nantinya menyangkut ke tim tetangga, kan pemainnya lagi mahal-mahal banget nih, apakah ya nanti ada yang dikurangin atau bagaimana, kita lihat aja. Tapi yang saat ini kita fokus ke Persib dulu. Kayaknya untuk pemain yang mahal-mahal itu agak sulit untuk didatangkan, kalaupun ada mungkin ya nantilah, tergantung Luis Milla. Nanti kita ngomongin rumor transfer mas setelah musim ini selesai aja ya. Tenang, masih ada 2 pertandingan, sabar. Mungkin hal terakhir yang bisa saya sampaikan, masih ada di sini teman-teman mungkin yang nanya tentang hand-hand ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau untuk hand-hand, untuk masalah profesionalitas itu tentu dari manajemen dan Luis Milla juga udah ngobrol 4 mata lah, intinya ada apa dan lain sebagainya, dan udah saya jelaskan juga di video saya yang kemarin. Ya kalau masalah sepak bola masih ada hubungannya dengan Persib, tentu ya nanti akan mengambil tindakan jika memang entah itu pemainnya sudah tidak betah atau ada hal lain. Nah itu mungkin akan diambil keputusannya akhir musim. Tapi kalau ada masalah tentang keluarga, apalagi kan diisukan dengan ya istrinya atau apa, nah itu kita nggak ikut campur, dan saya juga nggak bisa ngomentari karena itu kan sudah masuknya ranah pribadi. Jadi ya nggak ada komentar untuk itu. Dan mungkin buat teman-teman juga, kalau memang ada pemain-pemain yang memang memiliki apa ya masalah-masalah pribadi, ya sudah gitu, biarkan aja lah, jangan diungkit-ungkit, kasihan. Kecuali memang masalahnya kayak cedera dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tim, itu baru bisa kita bahas di sini. Baik, itu saja mungkin ya yang hal bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.